Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Baina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Kita akan membahas beberapa poin penting dari jurnal penyesuaian, yakni berupa pengertian, pos penyesuaian, beberapa jenis transaksi yang harus disesuaikan, diantaranya biaya dibayar di muka, penerimaan diterima di muka, biaya masih harus dibayar, pendapatan masih harus diterima, penyusutan, dan kemudian penyusunan neraca saldo disesuaikan. Kita masuk ke pengertian. Pertama, ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entries adalah pencatatan yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo setiap akun yang belum mencerminkan nilai sebenarnya. Sebenarnya jurnal penyesuaian ini terjadi karena penggunaan asumsi dasar akrual yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam dasar akrual, tidak semua transaksi berbasis kas yang diterima. Ada beberapa pos penyesuaian, di antaranya adalah pos deferred, yaitu pos pembayaran atau penerimaan kas yang dilakukan di awal transaksi sedang penggunaannya masih berlangsung. Jadi diterima terlebih dahulu atau dibayar terlebih dahulu kasnya sedangkan manfaatnya masih berjalan. Yang kedua adalah post accrued, yaitu yaitu pembayaran atau penerimaan kasnya belum diterima atau belum dilakukan di awal transaksi, tapi penggunaannya sudah berlangsung. Yang ketiga yaitu karena penyusutan, untuk menyesuaikan manfaat ekonomis atas aset tidak lancar. Ya, kita masuk ke pos penyesuaian yang pertama, yaitu biaya dibayar di muka. Pada akhir periode akuntansi harus diperjelas berapa biaya yang menjadi beban akhir periode dan berapa yang masih berupa aset untuk periode berikutnya. Fungsinya untuk memperjelas pengukuran aset pada laporan posisi keuangan dan beban di laporan laba rugi. Terdapat dua kemungkinan ya pencatatan atas biaya yang dibayar di muka. Pertama dicatat dalam kelompok aset. Contoh, asuransi dibayar di muka. Kita membayar asuransi untuk beberapa tahun atau 2 periode begitu ya. Maka pencatatannya bisa kita akui sebagai asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, ini asuransi dibayar di muka ini akun kelompok aset. Kemudian misalnya kita membayar iklan untuk 2 tahun ke depan, maka kita bisa akui sebagai iklan dibayar di muka atau prepaid advertising. Atau kita membeli perlengkapan alat tulis kantor tapi kita akuinya sebagai aset, maka di jurnalnya sebagai perlengkapan pada kas. Yang kedua bisa juga pada saat pembayaran kita lakukan sebagai dalam kelompok beban ya, sebagai beban. Pertama misalnya pada saat membayar asuransi kita akuinya sebagai beban asuransi pada kas. Padahal asuransinya untuk beberapa periode. Kemudian bisa juga kita akui sebagai beban iklan. Contohnya membayar iklan untuk 1 tahun, kita akui langsung sebagai beban iklan. Demikian juga pada saat membeli ATK atau perlengkapan, kita bisa akui sebagai beban perlengkapan. Nah, ini nanti kemudian mempengaruhi pencatatan penyesuaiannya. Ilustrasinya sebagai berikut. Ketika dicatat sebagai aset, contoh pada saat membayar asuransi, kita catat sebagai asuransi dibayar di muka pada kas. Misal kita membayar kontribusi atau premi asuransi sebesar 12 juta. Kita catat asuransi dibayar di muka pada kas 12 juta. Maka pada saat penyesuaian, misalnya ternyata tidak semua masuk ke periode laporan keuangan, kita sesuaikan sebagai beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Contohnya dari 12 juta itu, baru 2 juta yang menjadi beban, maka kita jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka nilainya 2 juta. Kemudian angka 2 juta itu nanti kita hapus dalam jurnal penutup dan tidak ada jurnal pembalik karena asuransi dibayar di mukanya sebagai aset sudah ada atau muncul pada saat transaksi. Nah, beda lagi jika kita pada saat pembayaran dicatat sebagai beban. Beban asuransi pada kas nilainya 12 juta, maka pada saat penyesuaian karena bebannya ternyata hanya 2 juta di periode laporan keuangan tersebut, maka asuransi dibayar di mukanya harus muncul. Asuransi dibayar di muka pada beban asuransi nilainya 10 juta gitu ya. Kenapa 10 juta? Karena beban asuransinya terlalu besar, tadi seharusnya hanya 2 juta saja. Maka kemudian pada jurnal penutup ya di akhir periode kita tulis ikhtisar laba rugi pada beban asuransi sebanyak 2 juta, kemudian muncul jurnal pembalik nilainya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka nilainya 10 juta. Gitu ya, jurnal pembalik untuk nanti mempermudah
pencatatannya kembali. Jurnal penutup itu dilakukannya di akhir periode untuk menutup akun-akun nominal, akun-akun yang ada di laporan laba rugi, pendapatan, beban, dan seterusnya ya, yang ada di laporan laba rugi itu ditutup. Kemudian jurnal pembalik dilakukan kalau jurnal penyesuaiannya menyebabkan akuarial pada neraca timbul ya. Contoh tadi ya, asuransi diberi muka ini kan muncul pada saat penyesuaian, maka perlu jurnal pembalik. Nah, kita masuk ke kelompok yang kedua, penyesuaian terhadap pendapatan diterima di muka. Nah, bedanya dengan biaya dibayar di muka, kalau pendapatan diterima di muka, berarti kita yang menerima terlebih dahulu untuk jasa atau pekerjaan atau transaksi yang belum selesai gitu ya, delivernya ke pelanggan. Nah, bisa kita catat sebagai utang, bisa juga kita catat sebagai pendapatan. Kalau sebagai utang kita sebutnya unearned. Misal contoh sewa diterima di muka atau unearned rent gitu ya. Unearned commission dan seterusnya. Kemudian bisa juga dicatat sebagai pendapatan. Contoh pendapatan sewa, pendapatan komisi, pendapatan margin. Nah, ini bisa kita catat sebagai berikut. Contoh, kalau dicatatnya sebagai hutang, misal kita menerima sewa gitu ya, pembayaran sewa atas mobil yang kita rentalkan, kemudian selama 12 bulan kita catat sebagai kas pada sewa diterima di muka, contoh nilainya 12 juta gitu ya. Nah, pada saat penyesuaian ternyata yang jadi hak kita baru 5 juta, maka kita sesuaikan sewa diterima di muka pada pendapatan sewa nilainya 5 juta. Nilai 5 juta ini nanti kita tutup, kemudian tidak ada jurnal pembalik. Sebaliknya kalau misalnya kita catat sebagai pendapatan, langsung 12 juta kita akui kas pada pendapatan, maka nanti di akhir periode perlu kita jurnal sesuaikan ya, kita jurnal penyesuaian. Berapa yang menjadi pendapatan? Ternyata yang jadi pendapatan baru 5 juta, berarti kita debitkan pendapatan sewanya 7 juta, sewa diterima di mukanya 7 juta gitu ya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 7 juta. Jurnal penutupnya pendapatan sewa ya tadi kita hapus pada ikhtisar laba rugi. Kemudian karena ada sewa diterima di muka, ini adalah akun real, akun di neraca yang timbul karena penyesuaian, kita lakukan jurnal pembalik sewa diterima di muka pada pendapatan sewa nilainya sama 7 juta. Begitu ya. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu ilustrasi atas utang biaya atau biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Bisa juga kita ternyata punya biaya yang harus dikeluarkan tapi belum kita bayar. Contoh misalnya utang gaji. Kita biasa gajian tanggal 25, kita bikin laporan tanggal 31, berarti ada 5 hari beban gaji yang harusnya masuk ke periode tersebut tapi karena belum dibayar belum dicatat. Sehingga kita perlu lakukan pencatatan. Pencatatannya bagaimana tuh? Beban gaji pada utang gaji. Contoh 5 hari 5 juta, berarti beban gaji pada utang gaji 5 juta. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ini kita tutup ikhtisar laba rugi pada beban gaji 5 juta. Karena utang gaji timbul pada saat penyesuaian, maka kita lakukan jurnal balik utang gaji pada beban gaji nilainya 5 juta. Sehingga nanti pada saat tanggal 25 tetap pembayarannya sebagaimana biasa, begitu ya. Nah, kita masuk yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenues atau kita sebutnya piutang. Piutang ini muncul kapan sih? Nah, piutang muncul karena ada pendapatan yang belum menjadi hak. Kita sudah melakukan pekerjaannya tapi belum dibayar begitu ya. Fungsinya untuk memperjelas pengukuran berapa sih sebenarnya hak kita di pihak lain gitu ya, pada laporan posisi keuangan dan pendapatan kita di laporan laba rugi. Contoh, kita sudah menyewakan mobilnya tapi belum dibayar karena dibayarnya setelah selesai begitu ya penggunaan mobilnya, maka kita catat sebagai piutang sewa pada pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini karena dia akun nominal maka harus ditutup ke ikhtisar laba rugi. Kemudian karena piutang sewa baru muncul pada saat jurnal penyesuaian, maka kita jurnal balik pendapatan sewa pada piutang sewa. Oke. Nah, kemudian selain 4 hal tadi, accrued and deferred tadi, transaksi yang diterima atau dibayar di muka, kita juga melakukan penyesuaian atas penyusutan. Apa itu penyusutan atau depresiasi? Penyusutan atau depresiasi adalah transaksi atau jurnal yang kita lakukan untuk menghitung berapa sih manfaat ekonomis atas aset tidak lancar kita. Contoh kita punya bangunan, mesin, kendaraan gitu ya. Itu kan nilainya makin lama makin menurun gitu. Mesin ada hausnya, kendaraan juga gitu ya. Maka kemudian kita harus lihat sebenarnya nilai buku gitu ya.
dari, aset kita itu sebenarnya berapa, maka kita lakukan penyusutan. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya template ya, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, tergantung mau nyusutin apa. Contohnya, misalnya kita mau menyusutkan aset berupa mesin gitu ya, yang, bisa digunakan selama 5 tahun dengan penyusutan 1 juta per tahun, maka jurnalnya beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin, nilainya 1 juta, seperti itu. Nah, jurnal ini sebagaimana siklus akuntansi kemudian kita posting ke buku besar, dari buku besar saldonya muncul di neraca saldo. Nah, neraca saldo setelah disesuaikan bisa kita buat ya sama seperti neraca saldo sebelumnya, tapi kita juga bisa menggunakan alat bantu namanya worksheet atau neraca lajur. Nah, fungsinya untuk mempermudah proses penjurnalan, penyesuaian dan meringkasnya sebagai data untuk menyusun laporan keuangan. Biasanya kolomnya ada seperti ini, ada nomor akun berapa ya, satu dari mulai aset 1 sampai ke beban 5 gitu ya. Kemudian nama akunnya dari mulai kas gitu ya sampai beban-beban. Kemudian neraca saldo ini harusnya, kita poin 2 lagi ada debitnya berapa, kreditnya berapa, kemudian penyesuaiannya debitnya berapa, kreditnya berapa. Kemudian neraca saldo setelah ada penyesuaian jadi neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Dari data neraca saldo disesuaikan inilah kemudian kita menyusun laporan laba rugi dan neraca, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi di poin, praktik ya. Sebagai latihan, Bapak Ibu bisa menggunakan ilustrasi ini, latihan soal ini ya untuk, mencoba membuat jurnal penyesuaiannya. Di antaranya misalnya perlengkapan yang tercatat 1 juta ternyata yang masih tersisa gitu ya, tinggal 300.000, bagaimana pencatatannya. Kemudian beban sewa yang masih harus dibayar ada 500.000, beban gaji yang belum dibayar 5 juta, mesin yang perlu disusutkan 250.000, dan pendapatan yang belum diterima sebesar 1 juta. Nah, jurnalnya seperti apa sih? Yuk kita coba, buat dan jangan lupa nanti, send ke, eee kuis ya atau assignment kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.